Ini perlu penyesuaian di bagian crankcase ya. Ini di bagian area ini untuk jalur olinya ya ini. Ini tampungan oli ya ini guys, bukan jalur oli. Tampungan oli untuk rekasnya ya ini. Ini di sini ini digeser, ini digeser, geser ya. Untuk di bagian yang sebelah kanan ini dibubut habis. Nah ini bubut habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi pada channel saya Las Macan Motor ya. Nah, ini sebelum kita mulai ini jangan lupa ngopi dulu guys. Ngopi dan jangan lupa tetap bersyukur ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tetaplah bersyukur. Oke, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya bos. Ini kejar subscribe bro. Ini bentar lagi 170 lagi, ini 1000 ya. Ini ya mohon di subscribe ya bos ya. Ini di depan saya sudah ada paket bore up untuk C series atau untuk GN5 atau untuk Grand Supra ya. Ini mesin yang kemarin ya. Ini mesin yang Grand papak, Grand pengaritan, Grand untuk spek untuk ke pasar ya guys ya. Ini yang kemarin bandulnya oleng. Nah, ini bandul ini yang bekas ya. Ini punyaannya Bangau. Ini yang kemarin di area magnet ini bengkong ya di sini. Nah, ini bengkong semua ini ya. Ini sudah tidak terpakai lagi. Ini nanti bisa dijual. Yang punya ya ini. Ya, ini buat barang bukti. Nah, oke. Yang pertama kita menuju ke krek as ya. Ini krek asnya saya ganti menggunakan krek as ori Grand. Saya naikkan stroke dan saya tambah daging. Nah, stroke-nya itu saya naikkan menjadi 58,5. Untuk tambah daging ini diameternya berapa ya? Sekitar 99 ya atau 100 ya ini. Untuk di bagian lakar bearingnya lakar bandulnya ini harap bagi kawan-kawan yang mau bore up stroke itu utamakan baru ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak bergetar dan tidak berisik ya ini. Ini baru kanan kiri ya. Oke. Dan untuk pompa olinya ini sudah berganti jalur di jalur kanan ya, menggunakan pompa olinya Bangau. Oli Bangau ini. Dan ini di bagian ini saya kasihkan sepi di bagian gigi pompa olinya ini. Saya kasihkan sepi agar seperti karisma ya. Nah, supaya untuk daya cengkeramnya si gigi ini tidak akan lari ya. Jika asnya ini kendor, ini tidak akan lari ke depan ke belakang. Oke. Nah, untuk setangnya saya pakaikan KPH Karisma ya. Nah, ini saya pakaikan Karisma. Ini terjamin motornya terbang guys. Torsinya torsi badak. Nah, ini oke ya. Untuk memasang bandul ini perlu penyesuaian di bagian crankcase ya. Ini di bagian area ini untuk jalur olinya ya ini. Ini tampungan oli ya ini guys, bukan jalur oli. Tampungan oli untuk rekasnya ya ini. Ini di sini ini digeser, ini digeser, geser ya. Untuk di bagian yang sebelah kanan ini dibubut habis. Nah, ini bubut habis, ini bubut habis. Untuk yang sini ini digeser. Nah, oke. Untuk bagian rumah lakar bandulnya tidak robah ya, tidak robah sama sekali ya. Hanya robah di bagian sini. Supaya apa? Supaya tidak nyenggol daunnya ini ya guys. Daunnya ini coba kita pasang ya. Supaya tidak nyenggol ya, supaya tidak nyenggol ini daun krek asnya ya. Maka saya geser ini, dicari ini, nanti kita rapikan lagi ya. Ini tidak akan seperti ini, nanti kita tuner lagi, kita rapikan supaya tidak berantakan ya seperti ini ya. Nah, oke. Yang untuk yang sebelah kanan tidak merubah apa-apa ya, ini cuma dibubut dihabiskan saja ini.
Oke, untuk diameternya ini diameter linernya ini saya bikinkan diameter 60 ya, untuk lubang untuk linernya ya. Ini diameter crankcase-nya ini saya bikin 60. 60, dan untuk liner luarnya ini boringnya ya, boringnya pakai masih punyanya Bangau 108 cm. Nah ini saya kasihkan liner 58 ya, ini saya kasihkan liner 58,5 ya. Untuk diameter dalamnya saya kasihkan 53, memakai pistonnya pakai Jupiter ya, ini Jupiter XB standar ya, ukuran 53. Nah ini kita coba pasangkan ya. Kita coba pasangkan. Ini juga sudah saya bubut itu. Ini untuk ring shakernya ya, ini ring shaker. Ini paket murah meriah. Untuk paket bore up ini ketemu cc-nya itu 128 atau bisa dibulatkan menjadi 130 ya. 130 tapi torsinya torsi badak ya. Jane yo nanggung 100. 100 menjadi 130 itu nanggung ya guys. Tapi nggak apa-apa, ini untuk harian aja ya, untuk berangkat ke pasar, untuk mengangkut barang-barang ya guys. Nah, oke. Ini kren Pak Guru ya. Oke, mari kita pasang nih linernya, boringnya. Oke, presisi sekali ya ini. Nah, ini saya bikin gapnya itu 1 mm dengan domnya ini masih standar ya ini. Nah, domnya itu 1 mm ya. Dan ini sudah saya coak lagi ya di bagian klepnya ya ini. Oke, mantap. Ini dijamin pakai apa ya ini, besok bahan bakar ini memakai Pertamax atau memakai Pertamax turbo. Nah ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini paket hemat ya, paket hemat. Ini budgetnya sekitaran berapa sih ya, 2 jutaan lah ya, 2 jutaan ya. Ini 2 jutaan kurang lebih untuk spare partnya, bukan keseluruhan ya, bukan keseluruhan dalam arti sudah termasuk ongkos ya. Ini 2 jutaan sudah termasuk liner dan segala macam ya, sudah termasuk bubut-bubut ya. Oke, untuk kopnya masih memakai grand ya, memakai grand 5 ya. Ini klepnya tidak saya ganti nih karena masih bagus ya. Ini yang saya ganti hanya bos klepnya saja, biar meminimalisir suara bunyi berisik ya. Nah, bunyi berisik kepericik ya. Nah ini oke, tapi sayang ini sudah dipangkas ya dari sananya ya, nggak tahu saya maksudnya apa. Nggak apa, ini kita pakai lagi karena menghemat dana ya. Nah, ini sudah saya porting ya, ini porting tipis saja, tidak usah terlalu besar ya, karena utamakan irit ya. Sekarang ini lagi musim susah ya guys, ini utamakan bensinnya itu irit, larinya terbirit-birit. Nah, seperti itu. Oke, nah. Terus ini saya ganti bos klepnya agar tidak bunyi berisik ya. Untuk diameter squeeze-nya ini saya samakan dengan diameter pistonnya ya, 53. Ini nanti kita tuner lagi ya di bagian kubahnya sini. Nah, biar agak besar ya, tidak terlalu kecil ya, nanti bisa mengakibatkan knocking ya. Ini kita tuner lagi di bagian kubah kopnya ini ya. Karena ini kecil, sekarangnya kan sudah besar, nanti ini bisa mengakibatkan knocking kayak kalau tidak dicuner lagi. Nah, ini kemarin tidak dibubut ya sayang, ini lupa ini tukang bubutnya, ini nggak apa-apa, kita tuner bisa. Dan ini sudah saya slap ya, di bagian headnya ini saya slap sekitar 0,5 supaya apa, supaya menghindari kemiringan, karena ya apa ya,
mesin tua ya, mesin sudah termakonosia dan sudah amplas, bolak-balik ya, nanti bisa mengakibatkan miring jika tidak di slab. Oke, seperti itu ya. Oke, mantap. Beralih ke untuk bagian sini ya, di bagian gear ini ya, gear pempoli yang aslinya ini saya kasihkan baru dan saya bikinkan baut di sini ya, agar mudah untuk proses penggantiannya, tidak perlu membelah mesinnya lagi ya. Nah, ini karena sudah saya tanam di sini. Ini yang saya bor yang bagian pompolinya ini ya, pompoli bawaan motor Grand ini ya. Ini sekarang fungsinya hanya untuk bantalan kamprat ya, karena ini sudah tidak fungsi untuk jalur oli ya. Nah ini, ini ada baut L di sini. Nah, ini mudah, tinggal dicopot, tes, pasang kembali, tidak perlu belah-belah lagi ya, tidak seperti kemarin. Oke. Untuk sil-sil ini kita akan utamakan baru ya, supaya tidak mengakibatkan kebocoran ya. Oke, seperti itu. Mantap. Untuk gigi sentriknya masih memakai bawaan motor ini ya, tidak saya ganti karena masih bagus, masih bisa dipakai ya, belum aus ya, ini belum aus. Oke. Untuk bagian kopling ya, koplingnya standar, masih punya grand ya, punya grand rasio juga standar, punya grand ya. Yang rubah hanya untuk di bagian cam ya, camnya belum datang ya, ini besok ya. Camnya ya seperti biasa lah, saya pakaikan lipnya ya 7 lah, 6,5 7 kan, seperti itu. Terus lemnya juga sudah saya pendekin itu tadi. Oke ya, ini bisa untuk apa ya, inovasi ya, atau pandangan untuk yang mau bore up atau stroke up di mesin C series Anda. Ini ada ya seperti ini wujudnya ya, dan budget minim, cocok untuk budget dana pelajar ya. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini saja ya, cukup sampai di sini saja. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para mekanik yang lain atau bagi teman-teman ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat, jangan lupa untuk tetap ngopi ya.